rutin membuat lebih dari 20 tahun. Tapi juga ini masa yang ataupun agak spesial karena kajian dengan tahun terakhir sebelum Pilpres dimulai ya. Jadi apa isu yang didorong ya bukan hanya dampaknya 1 tahun tapi dampaknya at least 5 tahun ke depan ya. Sehingga kemudian apa tantangan terbesar ya, dan kami melihat ada 2, yaitu iklim dan kemudian deindustrialisasi ya. Bahkan menjadi bakal semacam hantu yang menghambat arah pembangunan Indonesia ya. Oke, jadi ini makanya topik ini yang kemudian kami pilih ya, sehingga bisa jadi semacam rukyat ya atau eksosis ya, sehingga di kedepannya di pasca Pilpres kita bisa mulai dengan bersih dan semangat baru. Oke, lanjut slide berikutnya. Ya, jadi baru saja keluar belum sampai sebulan lalu bahwa kita kehilangan atau tidak kekejar ya untuk dunia yang hanya naik kurang dari 1,5 derajat Celcius. Jadi bahkan best scenario 1,5 dan worst bahkan bisa melebihi 2,5 atau 3 derajat Celcius. Lanjut, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu terpengaruh sangat nyata dengan melelehnya es di kutub ya. Kalau di kutub tahun ini 2 tahun terakhir meleleh sangat banyak ya. Lanjut slide berikutnya. Yang ada website di pemerintah Amerika yang membuat simulasi kalau naik 7 meter itu Pantura tenggelam ya, dan sebagian besar Banjarmasin serta sekitar Palembang juga banyak yang akan berada di bawah laut ya, plus Surabaya juga. Jadi ini bukan hanya luxurious effort ya, wah kita peduli lingkungan, tapi ini adalah survival Indonesia sendiri ya, di mana di daerah-daerah tersebut adalah pemukiman dan pusat ekonomi di Indonesia. Lanjut ya, dan dari Climate Action Tracker ya, ini cukup baru 2022, bahwa kontribusi Indonesia untuk iklim masih highly insufficient ya. Jadi persis katanya saya kutip di situ, ini untuk non-forest dan non-land use change. Jadi kita tidak bisa untuk mencapai target dengan business as usual di saat ini. Lanjut. Ya, nah di antaranya tadi adalah seperti kita harus memikirkan ulang seperti apa industri Indonesia ya. Jadi industri seperti apa yang cocok untuk baik kesejahteraan dan juga keberlanjutan. Nah, dari segi jumlah atau proporsi dulu, itu Indonesia mengalami penurunan proporsi industri yang cukup signifikan sejak ya agak lama ya. Tapi kita bisa lihat di data ini bahwa pasca atau selama pandemi 2020 sampai 2022 itu terjadi penurunan yang cukup tajam ya, atau lebih cepat ya. Sementara negara lain ya, Cina, Thailand, Malaysia, bahkan South Africa justru bisa rebound cepat untuk sektor industrinya ya. Dan data terakhir baru rilis kemarin di BPS itu bahkan turun lagi menjadi 18,25 ya. Jadi semakin turun. Padahal sektor industri sangat penting ya, karena dia bisa menyerap tenaga kerja yang pendidikannya SMP bahkan SD bisa diserap dengan income yang at least di atas UMR atau sama dengan UMR, dan mendapat jaminan ya BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, dan sehingga dia bisa memplan ya hidupnya, bisa menabung, bisa menyekolahkan anak ya. Dan kita lihat di Asia Timur itu kunci dari meningkatnya pendapatan ya serta berkurangnya kesenjangan itu adalah peran dari industri manufaktur, khususnya yang ekspor oriented. Jadi kalau kita mengalami atau terus seperti ini deindustrialisasi, maka semakin sulit untuk keluar dari middle income trap. Lanjut.